Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita berkumpul di tempat ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami secara online. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti ibadah kami secara online. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita satu dulu sini. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menyediakan, yang menjadikan kita. Mazmur 95 ayat 6. Kami bersyukur Tuhan, kami yang ada di tempat ini untuk datang kepadamu Tuhan, untuk memuji dan menyembahmu ya Tuhan. Itu karena kasih dan anugerahmu yang tercurah dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Kiranya pujian dan penyembahan kami bisa menyenangkan hatimu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan waktu ibadah kami ini dari awal sampai ke akhirnya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita percaya ada kuasa di setiap pujian kita.
memuji dan menyembah Tuhan karena tak terbatas kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hanya Dia Tuhan. Sungguh-sungguh
hanya Kaulah yang kami layak puji dan sembah. Hanya Kaulah nama Tuhan Yesus yang layak disembah. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan. Terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil persembahan akan diadakan, mari kita akan pujian untuk berkat. Kesehatan, kekuatan yang sempurna, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami ada di tempat ini karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Saat ini kami sudah memberikan sedikit apa yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Kau berkati persembahan perpuluhan kami ini ya Bapa. Inilah rasa syukur kami, rasa cinta dan rasa hormat kami kepada Engkau ya Bapa. Biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat untuk pelayanan di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 17 ayat 17 sampai 19. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau." Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Sungguh besar setiap
Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam dan lebih jauh lagi Bapa, sehingga iman kami bertumbuh dan berbuah, sehingga iman kami kuat, kokoh, dan teguh ya Tuhan, dari ajaran-ajaran dunia. Kami siap pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami keluar dari tempat ini, kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tekan dulu Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai tentang iman. Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita orang-orang percaya imannya tidak bertumbuh. Mungkin kita secara fisik kita sudah mempunyai banyak usia, tetapi Bapak Ibu Saudara, iman harus juga sama bertumbuh, tidak bisa stuck atau bahkan mundur. Yang sering terjadi adalah bagaimana kita harus bisa meningkatkan iman kita yang dari iman masih baby menjadi iman yang dewasa. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama yang terambil dari kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Mari kita buka kitab Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kita baca sambil berganti. Saya ayat 11, Bapak Ibu Saudara ayat 12. Kita sudah berganti sampai ayat 19 dengan judul perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, berilah kerjakan minum kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu bersyukur kepada Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah seraya kepada Allah sendiri? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang kita akan pelajari bersama-sama, bagaimana kita bisa meningkatkan iman kita menjadi lebih lagi levelnya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, iman yang pasif menjadi iman yang aktif. Dikatakan di ayat 12 dan sampai 14, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah-tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara, iman harus aktif. Kenapa? Dikatakan bahwa di ayat 12, ketika Yesus memasuki suatu desa, ini kata kuncinya, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Jadi saat itu Yesus dan murid-muridnya datang di satu desa, dan nama Yesus dan murid-muridnya itu sudah tersebar. Sampai akhirnya ada 10 orang kusta datang menghampiri Yesus. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara, imannya aktif.
bukan Yesus yang datang menghampiri orang kusta itu, tapi orang kusta itu datang kepada Tuhan. Jadi iman ketika kita sudah percaya kepada Tuhan itu harus bersifat aktif, tidak tinggal diam saja. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Di ayat 14 Yesus memberikan satu perintah. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ini yang gak masuk akal. Budaya mereka bahwa orang yang kusta itu merupakan suatu penyakit hina, bahkan penyakit kutuk. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan perintah yang mungkin dianggap orang kusta itu tidak masuk akal. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya suatu masalah, aib atau penyakit yang mungkin itu dinilai masyarakat sekitar jelek, gak mungkin kita mau memperlihatkan. Betul? Saya dulu punya penyakit namanya pigmen. Jadi kekurangan kulit, warna kulit. Jadi saya belang-belang. Itu saya malu Bapak Ibu Saudara. Ini penyakit kusta itu sangat-sangat udah dihina sekali oleh masyarakat. Kenapa? Saya mau mempertanyakan kenapa Tuhan suruh pergilah perlihatkan kepada imam-imam. Disuruh Tuhan menunjukkan kepada orang-orang yang memiliki iman yang pasif. Imam-imam di sana hanya mengajarkan semua firman Tuhan, tetapi imannya tidak aktif. Tuhan ingin menunjukkan bahwa iman itu harus aktif, tidak hanya tinggal diam. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini yang menarik. Dan sementara mereka di tengah-tengah jalan mereka menjadi apa? Tahir. Kalau iman kita aktif Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita percayai dan imani itu semua akan terjadi. Kalau kita hanya duduk diam, minta kepada Tuhan, tidak melakukan suatu tindakan yang Tuhan suruh, itu tidak akan berhasil Bapak Ibu Saudara. Tidak akan menjadi berkat. Tidak ada namanya mukjizat. Mukjizat itu harus ada namanya suatu tindakan aktif. Kalau kita hanya duduk diam, ya kita tidak ada menerima apa-apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi iman kita harus melangkah satu demi satu supaya membuat iman kita bertumbuh. Padahal Bapak Ibu Saudara, mereka tidak yakin bahwa mereka akan sembuh dengan suruh perintah Tuhan, yaitu memperlihatkan iman dirinya kepada imam-imam. Karena mereka tahu ketika mereka ketemu para imam, mereka pasti diolok-olok, pasti dihina, bahkan pasti diusir. Kalau parahnya bisa dirajam. Itu sudah budaya dan sudah mereka pahami. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena dia dengan yakin mereka 10 orang penyakit kusta pergi bersama-sama menunjukkan kepada imam-imam. Tetapi di pertengahan jalan, kuasa Tuhan sungguh bekerja karena iman mereka yang aktif. Kalau mereka diam di tempat dan hanya Tuhan, ngapain saya jauh-jauh datang ke tempatmu dan engkau suruh kami pergi ke Parepang. Kalau mereka diam, mereka tidak akan mendapatkan mukjizat itu. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, iman dari kolektif menjadi iman pribadi. Di ayat 15 dan 16 dikatakan begini,
seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suaranya, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Bapak Ibu Saudara, dari imannya yang secara bersama-sama, secara kerumunan 10 orang, dia berubah menjadi iman pribadi. Dia datang kepada Tuhan dengan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita imannya masih iman secara bersama-sama. Contoh, bro, besok ke gereja enggak? Ke gereja, ayo ikut. Bro, ke gereja enggak? Enggak dulu lah, lagi males. Akhirnya apa? Enggak ke gereja. Bahkan ada yang begini, Bapak Ibu Saudara, wah, kalau saya di gereja itu saya merasakan hadirat Tuhan, saya bisa menyembah Tuhan. Tetapi ketika di rumah, kok saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan? Kok saya tidak bisa menaikkan puji-pujian? Saya tidak bisa menyembah Tuhan. Karena iman masih mengikuti orang-orang di sekitar, belum bisa menjadi iman pribadi. Bayangin Bapak Ibu Saudara, dari 10 hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi masih memiliki iman secara kolektif, tidak dengan sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, tidak dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, karena masih terbawa dengan situasi-situasi secara bersama-sama. Kalau iman kita masih secara bersama-sama, pagi hari ini kita berubah dari yang bersama-sama secara kolektif, berubah menjadi iman yang pribadi, sehingga iman kita bisa bertumbuh. Ketika iman kita pribadi, orang ini tidak terpengaruh dengan 9 orang tersebut. Dia menunjukkan imannya yang sejati. Dia percaya bahwa dia sembuh karena Tuhan Yesus. Setelah dia terima berkat dan mukjizatnya, dia kembali kepada Tuhan. Dengan apa? Memuliakan Allah, dengan pujian, dengan penyembahan. Bahkan karena apa? Dengan tersungkur di depan kaki Yesus, menunjukkan bagaimana imannya yang tadi cuananya, saya percaya kepada Tuhan Yesus, Dia akan menyembuhkan. Selesai. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang yang asing, seorang Samaria, saya sudah menjelaskan berapa yang lalu bahwa orang Samaria itu orang yang terasingkan, yang tidak dianggap dan tidak boleh menerima mukjizat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang asing tahu siapa Tuhannya. Dia tahu siapa Yesus. Bukan sekadar dia minta mukjizat dan berkat Tuhan, tetapi dia datang karena dia tahu Tuhan Yesus itu siapa. Ketika kita sudah menerima berkat Tuhan, sudah mendapatkan segala mukjizat dalam iman kita, apakah iman kita masih iman yang berikutan karena teman, karena saudara, karena keluarga, atau iman kita itu iman pribadi yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kita. Kalau kita mau bertumbuh, kita rubah iman kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ini yang menarik, bahwa iman dari iman menerima menjadi iman memberi. Dikatakan ayat 17 sampai 19. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah
menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudaraku, 10 orang kusta sudah menerima kesembuhan secara fisik, tetapi hanya 1 yang menerima keselamatan. Semua orang di dunia Tuhan berkati, tetapi untuk keselamatan, siapa yang mau kembali kepada Tuhan dan mau menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat, itulah yang diselamatkan. Firman Tuhan dari 10 itu 9 sudah mendapatkan mukjizat, tapi 1 yang diselamatkan. Karena imannya Bapak Ibu Saudara bukan hanya menerima berkat dan mukjizat itu, tetapi bahwa di ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang asing. Kalau iman kita masih iman menerima, hanya mau datang kepada Tuhan kalau ada masalah, minta pertolongan Tuhan, iman kita masih di level yang rendah. Tetapi kalau kita ingin iman kita bertumbuh, naik level, kita harus memberi, iman yang memberi. Karena apa? Memuliakan Allah. Ketika orang Samaria itu sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, dia memberikan diri kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hampir kebanyakan di cerita Tuhan tentang Yesus melakukan mukjizat, Tuhan selalu memberikan pesan apa? Pergilah. Kalau Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan, setiap Tuhan melakukan mukjizat, Tuhan selalu suruh apa? Pergilah. Bukan sekedar hanya menerima yang sudah dilakukan mukjizat oleh Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara, dia pergi, dia memberi hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman yang naik level tidak hanya mencari berkat, tetapi mencari sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. 9 orang itu hanya mencari berkat, tetapi dia tidak mencari sumbernya dari berkat itu. Kalau kita masih hanya mencari berkat-berkat Tuhan saja, berarti iman kita belum meningkat. Kita masih seperti bayi-bayi. Tapi Saudara, kalau bayi masih dikasih, belum bisa dia memberi. Ketika dia sudah dewasa, sudah SMP, SMA, kuliah, bahkan kerja, dia sudah punya pemikiran bahwa bukan hidupnya hanya menerima, tapi juga memberi. Kalau kita masih meminta-minta kepada Tuhan, berarti kita sama seperti bayi yang masih harus disuapin, harus masih dikasih. Pertanyaannya bagi kita semua, mau sampai kapan iman kita, iman yang masih bayi dan anak-anak, yang masih Tuhan beri. Itu tidak salah, tetapi iman kita, iman yang masih terus kecil, bahkan kerdil, tidak akan mengalami pertumbuhan. Apakah kita selama hidup kita, iman kita mau iman yang kecil seperti anak-anak, atau iman kita yang mau bertumbuh seperti orang dewasa yang mulai bisa memberi? Kalau kita masih menerima, mari Bapak Ibu Saudara, kita tingkatkan iman kita, bukan lagi menerima tetapi memberi. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi. Tuhan akan beri, Tuhan akan kasih. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita sudah memberi terlebih dahulu kepada Tuhan atau belum? Kalau kita masih terus menerima, kita tidak akan bertumbuh.
iman kita seperti itu saja. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita badan besar, sudah dewasa, kita hanya cuma minta. Malu tidak? Pasti malu. Kalau anak kita sudah dewasa, sudah besar, hanya minta-minta kepada orang tua, malu tidak? Malu. Tuhan kita mau juga kita itu juga bisa memberi, bukan hanya menerima berkat dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, beriman kepada Tuhan Yesus selalu dinamis. Maka dengan memiliki pengalaman bersama Tuhan, membuat iman kita terus meningkat. Minta kepada Tuhan untuk mempunyai pengalaman-pengalaman rohani yang membuat iman kita semakin bertumbuh. Nanti akhir bulan kita akan bahas mengenai tentang iman yang berbuah. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari iman kita, yaitu berbuah. Bukan sekedar bertumbuh, tapi juga berbuah. Mari Bapak Ibu Saudara, terus tingkatkan iman kita. Terus baca firman Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan, supaya iman kita bertumbuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik dan singer untuk maju ke depan. Kita akan renungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita percaya mukjizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh tidak terbatas. Semua bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Kita percaya bahwa iman kita harus bertumbuh dan terus meningkat. Karena pujian-pujian itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
menangis, berteriak, meminta pertolongan Tuhan. Apakah iman kita selama ini sudah bertumbuh? Apakah iman kita sudah berbuah, menghasilkan buah-buah kasih dalam kehidupan kita? Ketika kita mempunyai persoalan, mempunyai tantangan hidup, ketika kita percaya dengan iman kita yang bertumbuh, Tuhan akan bekerja. Bahkan Tuhan akan memberkati kita. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita serahkan semua persoalan kita, pergumulan kita, beban kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan. Seperti orang kusta sebelum pergi kepada imam-imam, Tuhan sudah bekerja. Ketika kita serahkan semua kepada Tuhan, Tuhan memerintahkan kepada kita suatu ajaran, suatu peringatan, maka kita mengimani Tuhan sudah bekerja terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian sekali lagi. Tak terbatas kuasa. Percayai Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menuntut kehidupan kami. Tuhan yang bekerja terlebih dahulu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami bisa meningkatkan iman kami, untuk naik satu step lagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila kami selama ini iman kami tidak sesuai dengan yang Kau harapkan. Ajar kami terus Tuhan, supaya kami bisa mengenal Engkau lebih dalam dan lebih jauh lagi ya Bapak. Berikan kami kesempatan Tuhan untuk mempunyai pengalaman-pengalaman rohani bersama Engkau Tuhan, yang membuat iman kami semakin bertumbuh dan berbuah. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh keluarga kami, seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menjawab setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan kami
Kami percaya semua Tuhan akan tolong. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantu-menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu dan cucu-cucumu. Dengan Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan, Tuhan akan pakai menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan akan buat menjadi berhasil, bisa menjadi berkat bagi semua orang. Diberkatilah masa depanmu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Kiranya kita semua menjadi terang dan garam bagi dunia. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan.